Hampir 99% semua hijauan itu bisa digunakan untuk pakan ternak, baik kambing atau sapi, tergantung perlakuannya. Yang tidak boleh daun gadung. Kenapa itu Pak? Nggak boleh Pak. Dari Iniwit, kenapa nggak pakai tebon jagung aja atau padi gaga? Menurut saya malah lebih bagus. Tanggapannya gimana Pak? Pertanyaan pertama nih Pak, dari Wahyu Prasetyo. Rumput apa aja yang bisa dibuat silase? Hampir semua jenis rumput bisa digunakan untuk silase, dari rumput pacong, rumput membaca, tebon jagung, dari yang muda sampai yang kering, itu semuanya bisa dibuat silase. Oke, kalau di kampung Juragan sendiri biasanya pakai rumput apa itu Pak? Kalau di kampung Juragan, kami pakai rumput pacong dan daun singkong. Selanjutnya dari Khalid Farm. Pak, plastik besar tempat nyimpan hijauan itu belinya di mana ya? Belinya bisa di toko-toko bangunan, biasanya ada. Berapaan biasanya Pak? 1 kilo sekitar 35.000. Oke, 35.000 ya. Dari 101%. Bang, saya baru mulai beternak. Sebelumnya sudah tanam telo Papua, odot, dan indigo vera. Sekarang rencana mau tanam jagung. Ada saran lain nggak untuk bahan pakan? Jadi kalau untuk bahan pakan, hampir semua bahan-bahan yang memang biasa dimakan oleh kambing itu akan lebih baik kalau kita bisa menanamnya dengan seragam atau banyak varian. Contoh, kita kalau mau nanam tanaman yang usianya panjang bisa singkong karet atau indigo vera atau telo Papua juga bisa. Oke, selanjutnya dari Apin Lumba-Lumba. Untuk formula pakan, kenapa 80% hijauan dan 20% konsentrat? Kalau dikasih 100% hijauan, gimana hasilnya Pak? Kalau dikasih 100% hijauan, nanti kambing akan kurang maksimal dari segi pertumbuhan anakannya karena air susu bisa kurang banyak. Air susu kurang banyak dan pertumbuhan anak bisa kurang maksimal. Oke, jadi bisa sampai ke anaknya juga kena dampaknya ya Pak ya? Bisa. Selanjutnya dari Mas Min, rumput gajah bisa diganti sama odot nggak Pak? Bisa, hanya saja proses pelayuannya selisih beberapa hari. Jadi kalau pakai odot bisa dilayukan dulu 3 hari baru dicoper. Oke. Karena kadar airnya terlalu tinggi. Selanjutnya dari Bang Heri, rumput gajah sama odot bagus yang mana? Kalau berdasarkan pengalaman kami lebih bagus rumput gajah karena produktivitasnya tinggi, cepat untuk masa pemanenannya dan dapatnya jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Lebih banyak ya Pak. Dari Iniwit, kenapa nggak pakai tebon jagung aja atau padi gaga? Menurut saya malah lebih bagus. Tanggapannya gimana Pak? Sebenarnya kebutuhan untuk pakan ternak kita menyesuaikan dengan bahan yang ada di sekitar. Ketika memang di sekitar lingkungan kita, lingkungan kandang kita banyak tebon jagung atau padi gaga, ya itu bisa kita manfaatkan. Tapi kalau di lingkungan kandang kambing Juragan itu yang banyak memang daun singkong, rumput pacong, dan tebun jagung ada juga tapi pakai musim. Oke, jadi ada musimnya ya Pak? Ya. Selanjutnya dari Nardi. Mas, kalau tebon jagung yang sudah kering dicacah atau dicoper, selanjutnya kan difermentasi. Nah itu bagus nggak kalau dicampur sama rumput gajah atau odot? Bagus, apalagi ketika proses fermentasinya langsung tebon jagung kering dicacah langsung dicampur dengan cacahan rumput odot atau gajah dijadikan satu, nanti difermentasi itu hasilnya akan lebih baik. Dari Kevin, kalau potongan hijauan saat dicacah terlalu panjang, efeknya apa Pak? Efeknya di penyimpanan kurang padat dan jumlahnya bisa kurang banyak. Ketika memang pakan dalam proses penyimpanan itu kurang padat, itu akan semakin banyak oksigen yang terjebak di dalamnya sehingga akan mempengaruhi proses fermentasi itu sendiri. Tapi untuk kambingnya sendiri atau dombanya itu pengaruhnya apa itu Pak? Kalau terlalu panjang cacahannya? Kalau terlalu panjang nggak berpengaruh. Ya sama aja ya Pak ya. Dari Nipiapa, Mas tolong buatin tutorial lengkap bikin silase. Nah itu
Tutorialnya step-stepnya seperti apa biasanya Pak? Ya pertama, bahan yang ada baik tepung jagung, daun singkong atau apapun bahan yang ada di situ dilayukan terlebih dahulu, terus dicoper. Setelah dicoper, ketika memang mau ditambah dedak, bisa, tambah molase bisa, ditambah dengan bahan yang ada. Tapi misalkan tidak ada dedak, tidak ada molase, bisa langsung dimasukkan ke plastik yang kedap udara atau ke dalam drum. Itu nanti dibiarkan selama 2 minggu, dibuka, baunya harum, wangi, itu berarti udah jadi. Dari Nawa Farm, kalau untuk breeding, kebutuhan hijauannya berapa kilogram per hari, Mas? Kebutuhannya kalau di kambing di peternakan Kampung Juragan, kebutuhan hijauan itu nggak banyak karena kita campur. Tapi kalau misalkan kita pakai murni hijauan, itu biasanya 30% dari berat badan. Oke, nah ini dari Nawa Farm lagi nih Pak. Kalau dihitung per ekor kira-kira berapa sih biaya pakan per harinya? Biaya pakan per ekor per hari untuk kambing di peternakan Kampung Juragan bervariasi tergantung ukuran kambing itu sendiri. Rata-rata dari Rp2.000 per hari sampai Rp3.500 per hari tergantung ukuran kambing itu sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang pakan, konsentrat, sama pola pemberian nih Pak.